agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut gimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Ada cerita tentang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, kitab syarah Sahih Bukhari paling bagus, diakui oleh para ulama, yaitu kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu ada dua. Ada Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Rajab. Ya, Fathul Bari juga sama. Dan sama syarah Sahih Bukhari juga. Dan sebelumnya Imam Ibnu Hajar itu kagum akan Fathul Barinya Ibnu Rajab. Tapi Masya Allah, Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar mengungguli Fathul Barinya Imam Ibnu Rajab. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar bangga dan ingin seperti Al-Imam Al-Iraqi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia lebih baik daripada Al-Imam Al-Iraqi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Masya Allah ya, menjadikan Al-Imam Ibnu Hajar barokah. Barokah hidupnya, barokah tulisannya. Taib. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu diangkat sebagai hakim. Kalau bahasa Arabnya hakim itu qadhi. Kalau di kita hakim. Kalau hakim dalam bahasa Arab itu artinya penguasa. Beda ya. Nah, tapi hakim yang dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya qadhi. Dia diangkat sebagai qadhi, atau dalam bahasa kita hakim. Dalam aturan Islam, seorang hakim itu harus diberikan fasilitas istimewa, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, pokoknya istimewa. Suatu hari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berjumpa dengan seorang Yahudi penjual minyak, mungkin minyak wangi ya atau apa, yang jelas penjual minyak. Kemudian Yahudi ini bertanya kepada Al-Imam Ibnu Hajar, "Ya qadhi, wahai hakim, mana bukti kebenaran sabda nabimu?" Kata Imam Ibnu Hajar, sabda Nabi yang mana? Hadis yang mana? Yaitu, bukankah nabimu berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Hal gitu. Dunia penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Anda menganggap diri Anda orang beriman dan menganggap kami sebagai orang kafir. Tapi kenyataannya di dunia, Anda yang mendapatkan surga dengan berbagai fasilitas di dunia ini, saya hanya menjadi seorang penjual minyak. Gitu. Al-Imam Ibnu Hajar, saya nggak bayangkan ya Ibnu Hajar jika ada bari senyum gitu ya, menjawab si Yahudi tadi, bukanlah makna hadis tersebut seperti yang kalian duga. Akan tetapi makna ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Maksudnya adalah senikmat-nikmatnya seorang mukmin di dunia, jika dibandingkan dengan surga yang akan dia dapatkan nanti di akhirat, maka dunia itu penjara baginya. Mana yang lebih nikmat? Ya nanti di surga. Nggak ada artinya gitu. Senikmat-nikmatlah apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini, ya, nggak ada artinya dibandingkan kenikmatan yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Maka dunia bagi seorang mukmin ibarat penjara. Kemudian kamu Yahudi, gitu. Kamu Yahudi, kata Imam Ibnu Hajar, sesengsara-sengsara kehidupan duniamu di dunia, kehidupan duniamu ini, ya, sesengsara-sengsara kehidupan duniamu ini, maka sungguh jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang akan kau dapatkan nanti di akhirat, dunia ini adalah surga bagimu. Paham ya? Setelah itu Yahudi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Itulah mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan disempurnakan balasannya untuk kalian nanti di hari kiamat. Dalam hadis yang lain, Nabi kan pernah membandingkan antara dunia dengan akhirat. Dunia itu ibarat apa? Ibarat seseorang mencelupkan jarinya di bahtera yang luas. Lalu tetesan air yang kembali ke lautan tersebut itulah dunia. Adapun air yang begitu banyak di luasnya samudra itulah akhirat. Jadi kalau kita mendapatkan kebahagiaan, seorang mukmin mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, itu adalah setetes dibandingkan dengan kebahagiaan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Seorang kafir sengsara hidupnya di dunia, sengsara. Itu mas tetes dibandingkan dengan apa? Kesengsaraan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka ini menjadi dalil, ya, menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghidupkan manusia yang telah mati. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membalas seluruh amal perbuatan hamba yang pernah mereka lakukan di dunia. Makanya yaumul qiyamah disebut yaumuddin. Yaumuddin itu yaumul jaza, hari pembalasan. Dalam surah Al-Fatihah apa? Maliki yaumiddin, maliki yaumil jaza. Hari Allah yang Maha memiliki hari pembalasan, di mana setiap hamba akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.